Kita lanjut bahas PTTH Serapi episode 777. Oke lah, nggak usah banyak mang-mimeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah berakhirnya pertikaian di dalam klan naga dengan perbaikan yang dilakukan oleh Raja Naga Emas, kali ini klan naga telah kembali makmur dengan cepat. Namun pertikaian itu sendiri juga telah menyebabkan banyak kekuatan di dalam klan naga melemah drastis. Dalam hal ini, Raja Naga Emas pun memerintahkan supaya klan naga menutup diri selama kurun waktu 1 tahun, dan banyak orang di dalamnya kali ini berfokus untuk melakukan retreat supaya mereka semuanya bisa menghadapi pertempuran berikutnya yang akan datang. Di sisi lain, kali ini Shoyen dan juga yang lainnya seperti Yun Yun dan juga Cailin, mereka masih berada di dalam kolam pemakaman naga yang juga melakukan kultivasi. Pada saat yang sama, dunia 1000 besar, bahkan beberapa tempat misterius telah mengalami kejadian-kejadian yang tidak diketahui. Hal tersebut telah membuat situasi di dalam dunia 1000 besar berada dalam kondisi yang semakin menegangkan. Kita berpindah pada sebuah pegunungan yang luas yang merupakan tempat tinggal dari klan pemakaman abadi. Semenjak akhir dari Lautan Reinkarnasi, pemimpin makam suci abadi, dia telah kembali ke tempat ini dan membereskan segalanya, lalu membuat persiapan untuk bergabung dengan aliansi api abadi milik Shoyen. Kali ini di pinggiran pegunungan, bayangan mempesona dengan tubuh dipenuhi kekuatan petir, tersenyum dengan cara yang menjengkelkan, dan tidak lain itu adalah Raja Petir. Pandangan matanya melihat ke arah pegunungan makam suci abadi ini, dan kemudian dia mengatakan, apakah ini yang dinamakan markas dari makam suci abadi? Setelah mengatakan hal seperti itu, Raja Petir pun mulai bergerak untuk menuju markas utama dari makam suci abadi ini. Dia telah membawa gelombang dingin yang rasa-rasanya cukup kejam. Di dalam sebuah aula yang besar dari markas makam suci abadi, kali ini telah terdapat beberapa orang di dalamnya, yang tidak lain adalah pemimpin makam suci abadi dan juga beberapa elit miliknya. Salah seorang tiba-tiba saja berkata, "Pemimpin makam, setelah pusat kekuatan kita diperbaiki, maka sudah saatnya bagi kita untuk berangkat menuju aliansi api abadi. Bagaimanapun juga situasi saat ini sedang bergejolak. Jika kita tidak segera memilih perlindungan yang tepat dari kekuatan besar, maka begitu pertempuran dimulai, kita pasti akan terdampak." Setelah pertempuran di Lautan Reinkarnasi, sebenarnya ras jahat asing telah mengalami banyak kerugian. Namun hingga detik ini mereka tidak ada suaranya, dan itu tentu saja bukan pertanda yang baik. Pemimpin makam suci abadi menyadari tentang masalah ini, kemudian dia menjawab perkataan dari orang-orangnya. "Baiklah, kalian semuanya sekarang bersiap-siap dan kita akan berangkat hari ini juga." Mereka saat ini harus membuat pilihan. Meskipun kekuatan ini cukup terkenal di dalam dunia, tapi mereka sungguh tidak berdaya ketika menghadapi kekuatan-kekuatan dari ras jahat asing. Alasan paling utama adalah tidak ada satupun orang di dalam makam suci abadi yang mencapai reinkarnasi ke-9. Bahkan pemimpin makam suci abadi saja hanya berada di puncak reinkarnasi ke-8. Tampaknya semua kekuatan yang telah melampaui puncak reinkarnasi 8 akan dibatasi dan juga dipanggil oleh orang yang berasal dari pusat dunia manusia, sehingga mereka masih akan tetap berada di level ini dan kesulitan untuk bisa mencapai level berikutnya. Segalanya di dalam dunia manusia ini memang tidak terelakkan karena berbagai aturan dan juga ketertiban telah sepenuhnya diatur oleh pusat dunia manusia. Meskipun mereka tidak berdaya, tapi mereka juga tidak bisa berprotes. Semenjak hilangnya klan Xiao di masa lalu, segala sesuatu di dalam dunia manusia telah diatur oleh pusat dunia manusia. Dan kali ini, orang-orang kuat dari klan Xiao yang tadinya berada di Lautan Reinkarnasi telah kembali dan juga bergabung dengan aliansi api abadi. Ini akan menjadi pijakan terbaik bagi banyak kekuatan besar yang tidak terhitung jumlahnya. Namun di sisi lain, pusat dunia manusia masih mempertahankan statusnya yang terpisah dan tidak akan bergabung dengan pihak manapun. Tak seorang pun tahu keanehan apa yang terjadi di dalam pusat dunia manusia itu. Pemimpin makam suci abadi telah mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuhnya
Dan kemudian dia pun mulai membentuk lubang hitam di tempat ini. Lalu dia pun melihat pada orang-orangnya sambil mengatakan, ayo kita segera berangkat. Pemimpin makam suci abadi percaya bahwa Soyen tidak punya alasan untuk menolak mereka yang akan bergabung ini, karena sekarang aliansi api abadi membutuhkan banyak kekuatan untuk menyelamatkan orang-orang dari klan Shou yang berada di daun dunia bawah kegelapan. Dan orang-orang kuat dari makam suci abadi ini bisa memberikan bantuan yang luar biasa terhadap aliansi api abadi milik Soyen. Namun detik berikutnya ketika mereka hendak melangkahkan kaki dan masuk ke dalam lubang hitam yang telah dibentuk oleh pemimpin makam suci abadi, tiba-tiba saja pung, dengar muncul energi dengan atribut petir yang sangat kuat dari langit. Kelopak mata dari pemimpin makam suci abadi bergetar untuk sejenak setelah dia menatap bayangan cantik yang telah muncul di dalam tempat ini, dan tidak lain adalah Raja Petir. Hal itu membuat sang pemimpin makam suci abadi tiba-tiba saja mengatakan petir ini adalah milik Raja Petir. Selanjutnya pandangan mata Raja Petir melihat pada mereka semuanya sambil tersenyum bengis. Dia pun mengatakan, karena kalian ingin pergi dari dalam tempat ini, jika begitu aku akan mengantarkanmu kekuatan petir kematian. Akhirnya berbagai energi petir yang luar biasa telah langsung dipancarkan dari dalam tubuh Raja Petir, dan itu dilemparkan kepada orang-orang milik pemimpin makam suci abadi. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi karena cepatnya kekuatan penghancur ini hingga akhirnya pum, tubuh mereka semuanya terhantam oleh kekuatan petir yang dahsyat yang membuat seluruh markas dari makam suci abadi ini bergetar dengan hebat. Hanya dalam waktu singkat, percikan energi terang telah muncul dan kemudian membentuk badai kehancuran. Kali ini, kekuatan petir dari Raja Petir sendiri telah memusnahkan seluruh klan makam suci abadi. Tidak seorang pun luput dari serangan Raja Petir ini. Setelah melakukan hal seperti itu, Raja Petir pun tersenyum sambil mengatakan, masih ada satu tempat lagi yang harus aku bersihkan. Selama aku bisa menyelesaikan tugas terakhir, maka aku akan terbebas dari cermin itu. Dengan berkah kekuatan Sang Pencipta, mungkin aku bisa menembus level ke-8. Dan sebenarnya selama ini aku selalu diperlakukan sebagai replika. Konyol sekali. Aku adalah orang yang sudah memiliki kebijaksanaanku sendiri. Jika bukan karena kekuatan cermin yang sangat menyebalkan itu, bagaimana mungkin aku bisa dikendalikan oleh orang lain? Setelah mengatakan hal seperti ini, Raja Petir pun menghilang dalam seketika karena dia akan menuju tempat selanjutnya. Setelah perginya Raja Petir, tiba-tiba kali ini di balik reruntuhan makam suci abadi telah keluar seseorang yang tidak lain. Itu adalah pemimpin makam suci abadi ini sendiri. Tubuhnya telah banyak luka, tapi karena perlindungan peti mati yang merupakan senjatanya, luka itu tidak terlalu serius. Raut wajah dari pemimpin makam suci abadi dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa sambil mengepalkan tinjunya. Dia mengatakan, Raja Petir dan juga aliansi api abadi, kalian terlalu kejam. Kali ini aku bersumpah bahwa kalian harus menerima balasannya. Amarah dalam pandangan mata pemimpin makam suci abadi ini tidak bisa digoyahkan. Dia telah menyaksikan Raja Petir muncul dan menghancurkan klannya hanya dengan satu serangan. Kebencian ini tidak tertahankan. Dengan tubuh yang terluka, meskipun tidak terlalu parah, pemimpin makam suci abadi langsung bergerak menuju tempat dari pusat dunia manusia. Dia akan menceritakan tentang masalah kali ini, dan itu akan memberikan dampak pada seluruh aliansi api abadi. Bagaimanapun juga Raja Petir merupakan anggota dari aliansi api abadi, dan karena perbuatannya itu telah membuat aliansi api abadi menjadi tercoreng. Meskipun kebenarannya belum bisa dipastikan apakah Raja Petir ini adalah asli ataukah palsu. Kita berpindah pada sebuah tempat suci yang merupakan cabang kerajaan malaikat, dan tidak lain itu adalah tahta suci cahaya.
Saat ini, markas dari tahta suci cahaya dikelilingi oleh aura-aura suci dan juga cahaya keemasan yang mengubah seluruh tempat ini menjadi tempat suci yang sesungguhnya. Banyak sekali orang yang telah berkumpul di dalam tempat ini untuk menyembah cahaya siang dan malam. Beberapa manusia bahkan juga telah datang dan mereka memohon bantuan supaya para malaikat memberkati orang-orang yang berdoa di dalam tempat ini. Di dalam tahta suci cahaya sendiri juga ada seorang paus yang kekuatannya berada di reinkarnasi ke-8. Bahkan paus ini juga memiliki 8 sayap ungu. Namun tahta suci cahaya ini tidak termasuk dalam golongan malaikat pembantai, melainkan mereka golongan dari Ratu Malaikat King Yuan. Selain itu, juga tidak ada yang tahu bahwa Liu Qing dan juga putra cahaya Liu Hao serta yang lainnya tinggal di dalam tempat ini, khususnya di dalam tempat pengasingan. Dengan identitas putra cahaya dan juga Liu Qing, kedua kakak beradik itu telah hidup dengan sangat nyaman di dalam tahta suci cahaya ini. Sekarang, Liu Qing bersama dengan Liu Hao telah berada di dalam sebuah ruangan khusus yang cukup besar. Tidak lama kemudian, paus dari tahta suci cahaya datang untuk bertemu dengan keduanya, lalu mengatakan, "Nona muda dan juga tuan muda, situasi di dalam dunia 1000 besar serta ras jahat asing sekarang tidak optimis, dan menurutku kali ini tidak tepat jika kalian kembali ke kota suci para malaikat. Tempat itu telah dijaga dengan ketat. Meskipun faktor keamanannya sangat tinggi, tapi dengan sifat para malaikat, jika mengetahui putra cahaya masih hidup, aku khawatir para malaikat itu kemungkinan besar akan melenyapkan putra cahaya Liu Hao. Lagi pula saat ini, Ratu Malaikat King Yuan juga belum keluar dari retreatnya. Paus dari tata suci cahaya ini yang bernama asli Tuan Pope memberikan nasihat kepada Liu Qing dan juga Liu Hao supaya mereka berdua tidak bertindak dengan gegabah yang pada akhirnya hanya akan merugikan diri sendiri. Liu Qing menganggukkan kepalanya melihat pada Pope sambil mengatakan, "Tuan Pope, terima kasih banyak atas kerja keras dan juga bantuan dari Anda selama ini." Alasan kenapa Liu Qing bersama dengan Liu Hao bisa berada di tahta suci cahaya karena pada saat itu, ketika pertempuran melawan Zhou Yan di dalam benua Dodi, Zhou Yan telah berhasil menghancurkan tata suci yang berada di dalam tempat itu. Kemudian, Liu Qing bersama dengan Liu Hao telah dibawa oleh salah satu malaikat untuk kembali ke kerajaan malaikat. Namun Liu Qing memohon supaya mereka dilepaskan, hingga akhirnya malaikat yang tidak tega ini melepaskan keduanya. Lalu Liu Qing membawa Liu Hao kabur dan sampailah mereka di tahta suci cahaya. Mereka bersembunyi di dalam tempat ini dan dirawat dengan baik oleh pemimpin tahta suci cahaya, yaitu Tuan Pope. Pada saat ketiganya sedang berbincang-bincang di dalam aula ini, tiba-tiba saja salah seorang pengawal dari tahta suci dengan tergesa-gesa mendorong pintu dan raut wajahnya tampak serius lalu mengatakan, "Tuan Pope, ada hal buruk telah terjadi. Seorang tamu tidak diundang kali ini telah datang ke tahta suci cahaya kita dan tampaknya dia sedang mengamuk." Mendengarkan hal seperti ini, Pope pun kemudian mengatakan, "Apa? Siapa sebenarnya orang yang berani memprovokasi tahta suci cahaya kita? Ayo, pergi dan lihat orang itu." Tuan Pope pun kini telah mengikuti pengawal tahta suci itu untuk melihat siapa yang telah berbuat onar di dalam tempat ini. Sementara pandangan mata dari Liu Hao melihat ke arah Liu Qing dan kemudian dia mengatakan, "Kakak, ayo kita lihat juga siapa yang telah mengamuk di dalam tata suci cahaya." Raut wajah cantik dari seorang Liu Qing tegang untuk sejenak, seolah menyadari ada bahaya. Dia pun kemudian mengatakan, "Tidak. Cahaya suci dari tahta suci cahaya ini adalah kekuatan pelindung yang sangat kuat. Di bawah kerajaan malaikat, hanya mereka dengan kekuatan luar biasa yang bisa menerobos pelindung cahaya suci. Aku yakin orang yang berbuat masalah itu bukanlah orang biasa. Kita tidak boleh keluar untuk bertemu dengan dia. Liu Hao, lebih baik kau ikut bersama dengan diriku." Liu Hao pun sempat kebingungan dan kemudian dia bertanya, "Kakak, kita mau pergi kemana?" Liu Qing kemudian menimpali,
kita harus segera pergi menuju wilayah api yang tidak berujung. Dengan identitasmu sebagai putra cahaya, Xiaoyan pasti tidak akan pernah melenyapkan kita. Lagi pula, hubunganku dengan Xiaoyan juga tidak terlalu buruk. Jika sampai yang datang ke tempat ini adalah orang-orang dari malaikat pembunuh yang sedang memburu kita, pasti nasib kita berdua tidak akan pernah bisa lepas dari kematian. Dan aku khawatir masalah hari ini tidak sederhana. Setelah mengatakan hal seperti itu, Liu Qing pun melambaikan tangannya. Dia kali telah langsung membentuk portal teleportasi untuk pergi menuju wilayah api yang tidak berujung. Kita berpindah pada alun-alun besar yang berada di tahta suci cahaya ini. Sekarang, sosok yang cukup cantik telah berjalan-jalan di alun-alun utama tata suci, dan kemudian dia melihat salah satu patung emas yang berdiri di tengah-tengah dari tempat ini, membuatnya segera mengatakan, tahta suci cahaya, sungguh nama yang luar biasa. Tapi harus kenapa ada patung seperti ini yang membuat mataku sakit saja? Orang ini sebenarnya adalah Raja Petir, dan patung yang dia lihat merupakan patung dari malaikat pembantai kerajaan malaikat. Tanpa ragu lagi Raja Petir mengangkat telapak tangannya. Dengan kekuatan petir yang luar biasa, dia pun melambaikan dan kemudian diar. Patung itu pun hancur dalam seketika. Kali ini, adegan seperti itu telah diyaksikan oleh banyaknya murid dari Tahta Suci Cahaya. Mereka cukup marah lalu mengepung Raja Petir sambil berteriak, "Berani sekali kau menghancurkan patung dari malaikat pembantai." Kekuatan para murid dari Tahta Suci Cahaya ini hanya berada di level reinkarnasi biasa. Namun, melihat penghinaan yang telah dilakukan Raja Petir, mereka tidak gentar sama sekali. Namun Raja Petir hanya tersenyum menghadapi pengepungan seperti ini, dan detik berikutnya kekuatan petir menyambar di dalam tubuhnya mengenai para murid dari Tahta Suci Cahaya. Hanya dalam waktu yang singkat mereka berubah menjadi debu. Tuan Pope ketika menyaksikan adegan seperti ini, raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek, dan kemudian dia mengatakan, puncak reinkarnasi ke-8 dan kekuatan sihir macam apa ini sebenarnya? Sekujur tubuh dari Tuan Pope kali ini tampak gemetaran. Bahkan kekuatan malaikat yang berada di dalam tubuhnya juga merasakan ancaman yang tidak biasa. Tidak lama kemudian Raja Petir pun mengeluarkan petir yang bercampur dengan kekuatan jahat berwarna kuning. Dia pun sedikit tersenyum sambil mengatakan, "Mati kalian semua." Tanpa ragu lagi, kekuatan itu pun menghantam tubuh dari Tuan Pope dan juga banyak orang di dalam tempat ini. Pada akhirnya, sayap malaikat mereka pun telah patah. Tubuhnya juga hancur menjadi debu. Kali ini, Tahta Suci Cahaya telah diubah seperti neraka. Raja Petir muncul dan juga melenyapkan segalanya di dalam tempat ini. Lalu dia melahap berbagai kekuatan dari orang-orang yang telah dia lenyapkan. Hanya dalam kurun waktu 15 menit saja, Tahta Suci Cahaya hanya tinggal nama. Tangan dari Raja Petir mengusap sudut mulutnya, dan kemudian ada kegembiraan yang terpancar dari matanya. Lalu dia berkata, "Kekuatan malaikat ini sungguh lezat." Tidak lama kemudian energi yang berwarna hijau mengalir keluar dari dalam jiwa Raja Petir ini, yang kemudian hal itu pun hancur sedikit demi sedikit karena cahaya hijau itu adalah kekuatan belenggu yang telah mengendalikan dia selama ini. Dengan keluarnya energi atau cahaya hijau dari dalam tubuhnya, akhirnya Raja Petir ini terbebas dari belenggu dan juga kendali kekuatan cermin yang telah mengurungnya. Dan orang ini sebenarnya bukan Raja Petir yang asli, tapi dia merupakan kekuatan yang telah dicuri oleh ras jahat asing dari Raja Petir, dan kemudian membentuk tubuh replika dari Raja Petir itu sendiri, lalu dikendalikan menggunakan sebuah kekuatan cermin yang cukup aneh. Raja Petir replika ini kemudian dia tertawa. "Mulai sekarang aku adalah kehidupan baru. Tidak ada siapapun yang bisa mengendalikan diriku lagi." Raut wajahnya terlihat sangat senang, seperti seorang penjahat yang baru saja terbebas dari kurungan. Namun rasa gembira dari Raja Petir replika ini
tiba-tiba saja menghilang ketika dia mendengar adanya suara yang muncul di dalam tempat ini. Apakah sebenarnya misimu telah berhasil sepenuhnya? Kehampaan di dalam tempat ini tiba-tiba saja berputar, seolah telah ditekan oleh kekuatan yang luar biasa. Bahkan akibat kekuatan yang luar biasa itu telah membuat seluruh kekuatan petir di dalam tubuh Raja Petir palsu ini tidak mampu digunakan. Dan ketika mendengar suara tersebut, rasa takut muncul dari kedalaman jiwanya. Bahkan aura yang telah muncul di dalam tempat ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan aura dari orang yang mengendalikan dirinya. Orang yang telah menciptakan dan juga mengendalikan Raja Petir sebenarnya adalah salah satu dari 4 penjaga ras jahat asing yang bernama Suan Hufa. Dan kekuatan orang itu berada di reinkarnasi ke-9. Namun orang yang telah muncul di dalam tempat ini bahkan kekuatannya jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan Suan Hufa itu. Orang yang baru saja muncul menggunakan jubah berwarna hitam. Kecemasan dan juga ketakutan telah muncul terus-menerus di dalam benak dari Raja Petir palsu. Dia pun melihat pada orang berjubah hitam ini sambil mengatakan, "Siapa kau sebenarnya?" Seolah-olah Raja Petir ketika berdiri di hadapan dari orang ini hanya seperti semut. Orang berjubah hitam itu sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Kau tidak punya hak untuk mengetahui siapa aku sebenarnya. Tapi jika kau bersikeras, maka aku akan mengatakan bahwa akulah yang telah mengatur dunia ini." Telapak tangan dari orang misterius itu pun telah diayunkan dan kemudian kali ini tiba-tiba saja muncul nyala api yang berwarna putih susu. Dalam sekejap saja, nyala api putih susu ini pun menyelimuti tubuh Raja Petir palsu dan kemudian mengikis seluruh tubuhnya. Merasakan hal seperti ini membuat Raja Petir palsu pun mengatakan, "Fluktuasi api suci." Di bawah perintah dari Suan Hufa, Raja Petir palsu telah banyak menekan kekuatan besar di dalam dunia 1000 besar ini. Dan dia sedikit banyak juga tahu tentang kekuatan api suci. Tapi bahkan kekuatan api suci yang berwarna putih susu ini rasa-rasanya sangat aneh dan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan api-api suci yang pernah dia lihat. Hanya dalam sekejap mata tubuh dari Raja Petir palsu ini telah lenyap tanpa perlawanan. Orang misterius yang menggunakan jubah berwarna hitam sedikit tersenyum dan kemudian dia berkata pada diri sendiri, "Suan Hufa, berbagai hal yang kau lakukan itu sangat membantu diriku. Air keruh ini semakin kau aduk semakin baik. Pusat dunia manusia, ras jahat asing, kerajaan malaikat. Aku tidak tahu siapa di antara kalian yang akan tertawa terakhir kali. Namun aku hanya akan menikmati pertunjukan seperti ini." Setelah berkata seperti itu, tubuh dari orang misterius berjubah hitam menghilang secara perlahan. Dan yang tersisa di dalam tempat ini hanyalah markas tahta suci cahaya yang berubah menjadi kehancuran. Kita berpindah pada sebuah dunia gelap. Di tempat ini ada sesosok orang yang menggunakan pakaian berwarna hitam dan tidak lain itu adalah Suan Hufa. Dia yang sejak tadi menutup matanya tiba-tiba saja membuka mata sambil mengatakan, "Aneh, cloning dari klan Xiao yang aku ciptakan telah menghilang secara misterius beberapa waktu yang lalu. Dan kali ini cloning dari Raja Petir juga telah lenyap. Mungkinkah kekuatan mereka telah mencapai batasnya? Ataukah ada faktor lain yang telah membuat mereka menghilang dari kendaliku?" Ketika Suan Hufa berkata seperti ini, tiba-tiba saja seorang berjubah hitam lainnya telah muncul. Dia adalah Ben Hu dan kemudian berkata, "Suan Hufa, jangan terganggu dengan hal yang lainnya. Kali ini dunia bawah kegelapan memiliki kekuatan materi gelap yang terlalu dahsyat. Ditambah dengan gerakan nekat untuk membangun penghalang, maka pasukan kita berada di dalam dilema yang besar. Dan kita harus bisa memanfaatkan waktu untuk menembus batas yang telah diciptakan di dalam dunia kegelapan ini. Mari bersatu padu untuk membongkar tabir kegelapan dari dunia ini dengan separuh pasukan elit yang telah kita bawa. Dan itu sudah cukup untuk bisa melenyapkan dunia bawah kegelapan sepenuhnya. Sedangkan orang-orang itu, mereka dipimpin oleh kekuatan-kekuatan puncak dari ras jahat asing kita.
kali ini mereka pasti akan mati. Selama dunia bawah kegelapan bisa kita sapu bersih, maka dunia 1000 besar juga akan berada di dalam genggaman tangan kita. Mendengar kata-kata dari Ben Hu ini membuat Xuan Hufa hanya bisa mendengus dan kemudian dia mengatakan, "Aku tahu Ben Hu, kali ini aku tidak butuh kau berceramah seperti itu. Kita berpindah pada kerajaan malaikat dan tepatnya adalah salah satu dari 3 tempat suci di dalam kota suci malaikat. Di tempat ini sendiri ada sebuah kuil yang sangat besar dengan kemegahan yang dipenuhi fluktuasi penghancur. Karena kuil ini adalah tempat tinggal malaikat pembantai. Kuil itu sendiri ditutupi oleh cahaya putih yang terang. Sesosok wanita yang cukup cantik dan terlihat sempurna dengan fluktuasi mengerikan di tubuhnya kini telah duduk di dalam kuil malaikat pembantai itu. Dan wanita ini tidak lain adalah malaikat pembantai itu sendiri. Dari dalam tubuhnya telah memancarkan kekuatan penghisap dan dia sedang menghisap berbagai kekuatan yang berada di sekitarnya. Untuk kali ini, tidak lama kemudian, seorang malaikat dengan aura yang sangat menakutkan membuka pintu dari kuil malaikat pembantai ini dan dia telah membawa sebuah gulungan yang kemudian mengatakan, "Yang mulia malaikat pembantai, aku telah mendapatkan sebuah berita penting dari dunia luar baru-baru ini. Silakan lihat." Malaikat itu pun menyerahkan gulungan yang berada di tangannya. Dan ini adalah salah satu kepercayaan dari malaikat pembantai yang bernama Malaikat Beilin, yang termasuk dalam jajaran malaikat agung di pihak dari malaikat pembantai itu. Akhirnya malaikat pembantai pun menerima gulungan yang diberikan oleh Beilin dan kemudian dia mulai membaca informasi yang berada di dalamnya. Bencana 1000 besar, klan Phoenix, Laut Reinkarnasi, klan Naga, aliansi api abadi, Xiaoyan, bocah keturunan dari klan Xiao ini, lagi-lagi dia. Sebagian besar gulungan yang dibaca itu berisi tentang adegan-adegan yang dilakukan oleh Xiaoyan. Pandangan mata dari malaikat pembantai ini telah berubah total dengan niat yang dingin. Dahulu kala, orang-orang dari klan Xiao, mereka seperti orang yang tersesat ketika ditekan oleh banyak kekuatan. Namun kali ini tidak disangka bahwa klan Xiao akan melahirkan seorang keturunan yang sangat berbakat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah malaikat pembantai akan turun tangan dan memburu seorang Xiaoyan? Bagaimanapun Xiaoyan bisa dianggap sebagai ancaman untuk dirinya. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.